Coba teman-teman buka surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13. Surat Al-Qasas itu surat ke-28. Ayat 7 sampai dengan ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Dan kami ilhamkan kepada ibunda Musa, berikanlah susu kepada Musa, dan apabila engkau khawatir terhadap keselamatannya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, jangan pula engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami pasti akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya termasuk di antara Rasul kami. Maka kemudian dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan penyesalan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dan hati ibu Musa menjadi kosong.
Sungguh hampir saja dia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya kami tidak meneguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman atau percaya kepada janji Allah. Dan ibu Musa berkata kepada saudari Musa, "Ikutilah adikmu." Maka terlihatlah oleh saudari Musa bayi itu dari jauh, sedang mereka tidak menyadari keberadaannya. Dan kami cegah Musa menyusui kepada perempuan-perempuan lain yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudari Musa, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang dapat memelihara bayi ini untuk kalian, dan mereka juga akan berlaku baik kepadanya?" Lalu kami kembalikan Musa kepada ibunya, agar menjadi senang hatinya dan tidak lagi bersedih, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak menyadari. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita baru saja membaca surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13 yang menjadi salah satu contoh dari surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi bisa dibilang ini tafsir al-ayah bil ayah. Tafsir atau tadabbur ayat dengan ayat. Itu salah satu metode tafsir yang paling tinggi derajatnya. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, lalu Al-Quran dengan pemahaman para ulama. Jadi yang paling tinggi derajatnya dalam pemahaman Al-Quran itu adalah memahami Al-Quran dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi satu ayat dengan ayat yang lain saling menjelaskan. Wa bayyinatim minal huda, kata Allah. Dan Al-Quran itu menjelaskan ayatnya sendiri. Satu surat dengan surat yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, dan seterusnya. Sehingga ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat 216, kita nggak akan memahami secara dalam kalau kita belum mencoba untuk merenungkan, mentadaburi ayat itu dengan ayat-ayat yang lain. Salah satunya surat Al-Anfal kemarin, dan malam ini adalah surat Al-Qasas. Apa yang terjadi di dalam paragraf yang kita baca tadi, sehingga nanti kita bisa menyimpulkannya dengan surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi kisahnya adalah kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa. Kita tahu kisah Nabi Musa itu banyak banget di Al-Quran. Ada di Al-Baqarah, kemudian nanti ada juga di surat Toha, ada di Al-Qasas, dan surat-surat yang lain banyak banget kisah Nabi Musa. Dan Allah mengisahkan kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu secara acak, secara tematik, bukan secara berurut. Karena Al-Quran sekali lagi bukanlah kitab cerita, bukanlah kitab sejarah, tetapi di dalamnya terkandung cerita dan sejarah-sejarah yang benar. Hanya dia bukan kitab sejarah, tetapi dia kitab petunjuk. Sehingga orang yang paling baik dalam membaca Al-Quran bukan sekedar menikmati adegan sejarahnya, bukan sekedar menikmati alur ceritanya, bukan sekedar menikmati syair-syair yang indahnya, tetapi yang paling inti dari membaca Al-Quran adalah ketika seseorang bisa mengambil petunjuknya, yang terkandung di dalam kisah, terkandung di dalam sejarah, terkandung di dalam untaian syairnya, terkandung di dalam ayat perintah dan larangannya, terkandung di dalam ayat perumpamaannya. Intinya adalah hudan lil muttaqin, petunjuk. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran dengan suara yang bagus tetapi tidak bisa mengambil petunjuknya, jadi kita belum sampai kepada goals utama dari membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, ayat-ayat kisahnya kita nikmati tetapi kita nggak ngerti petunjuk apa yang bisa kita ambil dari kisah itu, maka kita belum sampai kepada tujuan utama dari
membaca Al-Quran. Kalau kita menemukan ayat-ayat sains di dalam Al-Quran tentang langit, bumi, dan seterusnya, tetapi kita tidak menemukan sebuah petunjuk di dalam ayat-ayat sains itu, berarti kita belum sampai kepada tujuan utama Al-Quran diturunkan. Makanya ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Dia adalah petunjuk bagi manusia. Di dalam surat Al-Qasas ayat 7-13 tadi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sebuah petunjuk atau beberapa petunjuk, lebih dari satu, yang dikemas dalam adegan tentang kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu dulu Fir'aun pernah bermimpi bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh salah satu bayi dari Bani Israel. Ini mirip dengan apa yang dialami oleh Raja Babilonia di masa Nabi Daniel, yang pada kesempatan lain nanti saya akan ceritakan. Jadi Fir'aun bermimpi kalau dia akan dihancurkan, kekuasaannya akan dijatuhkan oleh seorang bayi dari Bani Israel. Sehingga sejak saat itu Fir'aun membuat aturan untuk membunuh semua bayi-bayi Bani Israel. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, kata Allah. Firaun dan tentaranya membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel dengan cara yang sadis. Ada yang langsung digorok, dipenggal, dipatahin lehernya, dibenamkan ke dalam air, ke dalam pasir, diberikan sebagai makanan bagi hewan buas yang dipelihara oleh Firaun di kebun binatang pribadinya. Dia punya kayak zoo di istananya yang isinya adalah hewan-hewan buas seperti harimau, singa. Maka bayi-bayi Bani Israel itu menjadi makanan bagi hewan buas peliharaan Firaun di zoo miliknya. Kenapa Firaun membunuh bayi-bayi Bani Israel? Karena dia ingin membunuh orang yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Jadi dia ingin menolak takdirnya, menolak ketentuan Allah tentang dirinya, bahwa akan ada dari bayi Bani Israel untuk yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Ini pelajaran kecil buat kita. Ternyata ada orang yang salah paham. Ketika Allah menentukan sebuah takdir buruk baginya, maka dia nggak bisa mengubah takdir itu. Kita ditakdirkan misalnya, na'udzubillah, durhaka, berbuat dosa, su'ul khatimah, cerai dengan pasangan kita, ditolak pas kita ngelamar, ditikung oleh sahabat sendiri, diselingkuhin, dan seterusnya, dirugikan, dizolimi. Itu takdir buruk yang Allah tuliskan untuk kita. Maka kita nggak bisa nolak takdir itu dengan cara mencoret-coret suratan takdir. Dalam tanda petik ya. Mencoba untuk menghindar dari takdir itu dengan cara berbuat dosa, nggak bisa. Kita nggak bisa mengubah takdir buruk yang sudah Allah tulis untuk kita dengan cara mengikhtiarkan sesuatu, itu nggak bisa. Terus apa yang bisa kita lakukan agar takdir buruk itu bisa berubah? Salah satunya kata Nabi adalah tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Arti doa di sini kembali berharap kepada Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah menghapus apapun yang Dia kehendaki di antara tulisan takdir dan menetapkan. Allah yang berkehendak mengubah takdir. Tapi dengan apa kita berharap Allah mengubah takdir buruk kita menjadi baik? Dengan doa. Jadi Firaun di sini aja udah salah. Allah udah mentakdirkan dia akan dihancurkan oleh salah satu bayi Bani Israel. Dan kelak ketika Musa datang, Musa mengajak dia untuk bertaubat, memperbaiki dirinya supaya takdirnya Allah perbaiki. Tetapi ternyata dia nggak mau. Dia malah mencoba untuk menolak takdir itu dengan awal membuat aturan membunuh bayi Bani Israel. Tapi ternyata nggak berhasil. Ketika Bani Israel itu tumbuh menjadi seorang pemuda bernama Musa,
dia mencoba untuk menolak takdir itu dengan mengusir Musa, memusuhi Musa sampai ingin membunuh Musa. Dan itu juga nggak berhasil. Kita nggak tahu takdir kita kayak gimana teman-teman. Baik atau buruk. Kita nggak tahu kehidupan kita bakal berakhir dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga salah satu yang bisa mengubah takdir itu jika dia buruk menjadi baik adalah berharap kepada Allah dalam doa, berharap kepada Allah dengan iman, berharap kepada Allah dengan curhat, munajat, karena Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Minta sama Allah, ya Allah, tuliskanlah untukku takdir yang baik. Tuliskanlah untukku akhir yang baik, husnul khotimah. Tuliskanlah untukku keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Tuliskanlah untukku takdir rezeki yang baik, halalan, tayyibah, dan berkah. Minta sama Allah. Karena kata Nabi, gak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Jadi bukan dengan cara durhaka kita mengubah takdir. Bukan dengan cara berkeluh kesah, berdebat tentang takdir itu. Nggak akan berubah takdir itu. Hanya Allah yang bisa mengubah takdir, bukan kita. Sehingga satu-satunya cara untuk mengubah takdir, kembali lagi kepada Allah. Minta sama Allah, berdoa sama Allah. Oke, singkat cerita. Fir'aun membunuh bayi-bayi Bani Israel. Setiap bayi itu lahir dibunuh. Bayi itu lahir dibunuh. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun peraturan ini dijalankan, Bani Israel mulai kehilangan laki-laki. Jadi jumlah laki-laki itu mulai sedikit, sehingga akhirnya Fir'aun dan orang-orang Kipti, Egyptian yang ada di Mesir merasa khawatir karena dengan berkurangnya laki-laki dari Bani Israel, maka mereka kekurangan budak untuk bekerja kepada mereka. Karena Bani Israel itu adalah budaknya orang Mesir. Sehingga akhirnya terjadi banyak demo. Rakyat Kipti mendemo Fir'aun supaya tidak lagi membunuh bayi Bani Israel agar mereka tidak kesusahan mencari pekerja, baik pekerja bangunan, pekerja rumah tangga dan segala macam yang sekarang mulai berkurang karena jumlah laki-laki sudah semakin sedikit di antara Bani Israel. Yang tersisa orang-orang tua, anak kecil pada dibunuh, yang muda udah nggak ada. Ada gap antara orang tua dengan anak kecil. Lalu berubahlah peraturan Fir'aun itu dengan membuat peraturan setahun Bani Israel boleh melahirkan bayi, setahun nggak boleh. Jadi ada tahun ganjil di mana bayi Bani Israel itu boleh lahir yang laki-laki, nggak akan dibunuh. Tapi kalau lahirnya di tahun genap, maka akan dibunuh. Selang-seling gitu. Maka sejak saat itu mulai tumbuh lagi pemuda-pemuda Bani Israel. Berarti kan kejadian ini terjadi dalam waktu yang sangat lama ya, berpuluh-puluh tahun. Nah, setelah peraturan yang kedua dibuat, maka ibu Musa pun melahirkan Harun alaihissalam di tahun yang boleh melahirkan anak laki-laki. Itulah kenapa kita tidak pernah mendengar cerita Nabi Harun dihanyutkan ke sungai, karena Nabi Harun lahir dalam keadaan boleh melahirkan anak laki-laki dan tidak akan disakiti. Beruntungnya Nabi Harun. Sedangkan Nabi Musa, adiknya Nabi Harun, lahir di tahun di mana dilarang melahirkan anak laki-laki. Nggak boleh lahir anak laki-laki. Sebutlah tahun genap. Sehingga ketika Nabi Musa lahir, ibu Nabi Musa khawatir terhadap keselamatan bayinya. Dia mencoba untuk menyembunyikan berita kelahiran bayi di rumahnya. Ketika tetangganya datang, dia menyembunyikan bayi Musa. Ketika petugas datang, dia menyembunyikan bayi Musa. Tetapi itu nggak mudah. Gimanapun ibu Musa merahasiakan kelahiran bayi laki-lakinya, akhirnya ketahuan juga oleh tetangga-tetangganya.
dan dilaporkan kepada petugas-petugas Bani Israel, petugas dari Firaun. Dalam keadaan seperti itu Ibu Musa galau, bingung, ini mau gimana nih? Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bayi Musa? Bayi yang sangat istimewa, bayi yang sangat lucu, bayi yang sudah punya aura kenabian di wajahnya. Gak mungkin tega lah ibunya membiarkan bayi ini disakiti oleh tentara Firaun. Jangankan bayi Nabi, kita punya bayi aja, bayi kita, bayi biasa, kita cinta banget sama anak kita. Gak mau terjadi apapun kepada anak kita. Ibu Musa bingung, ini gimana cara menyelamatkan bayi ini? Sehingga Ibu Musa, ayah Musa berdoa kepada Allah dan mereka termasuk orang yang hanif. Menganut agama hanif, agama yang tidak syirik kepada Allah. Ibu Musa berdoa, ya Allah, apa yang harus saya lakukan dengan bayi saya? Ayah Musa juga berdoa, apa yang harus kami lakukan dengan bayi kami? Apakah mereka harus lari dari negeri itu? Tetapi kemana mereka harus lari? Sementara mereka hanya budak yang kalau mereka lari, mereka juga pasti akan ketangkap. Dalam keadaan seperti itu, mereka berdoa dan meminta petunjuk dari Allah. Allah beri petunjuk kepada Ibu Musa melalui mimpi. Di dalam mimpi itu Allah memberi perintah kepada Ibu Musa. Perintah yang sangat berat, yaitu menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dengan menaruh bayi itu di dalam sebuah keranjang. Sungai Nil yang melintasi dua negara Mesir dan Sudan. Sungai yang sangat lebar, yang dalam, yang arusnya deras, yang juga di dalamnya banyak hewan-hewan yang buas seperti kuda Nil, buaya, dan seterusnya. Hanyutkan bayimu ke sungai Nil. Ibu Musa dalam keadaan bingung dan gak tega. Menghanyutkan bayi saya ke sungai Nil? Bagaimana nanti kalau dia hanyut ke negeri yang asing, kalau dia dimakan oleh hewan buas, kalau dia masuk ke dalam selokan dan segala macam? Ibu Musa gak tega, gak kuat hatinya. Sehingga malam berikutnya mimpi lagi dan Allah perintahkan, hanyutkan bayimu ke sungai Nil. Kata Allah, La takhafi wa la tahzani. Jangan takut dan jangan khawatir. Inna radduhu ilaiki. Kami pasti akan mengembalikan bayi itu kepadamu. Ini janji Allah. Jadi gak sekaligus Ibu Musa itu bisa kuat hatinya menerima perintah Allah yang berat seperti ini. Kita juga mengalami hal yang kayak gitu dalam hidup teman-teman. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk tinggalkan riba, kita berpikir, aduh kalau saya gak kerja di situ, nanti saya kerja apa? Saya makan apa? Cicilan saya gimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Kita mikir nih. Lagi mikir-mikir tiba-tiba kita dengar lagi nasihat dari ustadz yang lain. Tinggalkan riba. Jadi seolah-olah Allah berkali-kali ngomong ke kita tinggalkan riba lewat nasihat-nasihat ustadz yang berbeda. Mau itu khutbah Jumat, mau itu tausiah, mau itu konten di sosial media. Berkali-kali kita mendengarkan perintah yang sama. Seolah-olah Allah yang bicara kepada kita. Karena Allah menyampaikan kepada kita sebuah petunjuk dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang lewat mimpi, yaitu orang solih, para nabi. Ada yang lewat wahyu, yaitu para nabi dan rasul. Kalau kita mungkin lewat nasihat-nasihat dari orang-orang yang berilmu. Jadi apa yang teman-teman dengar lewat podcast UHA ini, itu bukan hanya kata-kata saya. Kalau itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah Allah yang ngomong sama teman-teman lewat lisan saya. Allah ngomong kepada saya lewat lisan saya sendiri. Allah ngomong kepada teman-teman lewat lisan saya, yang kalau ada yang salah itu berasal dari saya, kalau ada yang benar itu berasal dari Allah. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibu Musa merasa berat hati untuk mentaati perintah Allah, perintah yang sangat luar biasa yaitu menghanyutkan bayi kesayangannya ke sungai Nil, kebayang gak? Teman-teman pernah gak sih yang udah punya anak merasa khawatir terhadap anak? Pernah gak sih ngalamin sesuatu terjadi sama anak kita, gimana rasanya hati kita? Karena saya pernah mengalami itu beberapa kali.
Saya pernah kehilangan anak di mall, itu aja shocknya, paniknya luar biasa. Saya pernah anak sakit keras dan dibawa ke rumah sakit, ditolak oleh rumah sakit gara-gara saya nggak bisa ngasih deposit. Itu saya kecewa banget, sedih banget, dan marah. Anak saya lagi panas tinggi, kayak pokoknya matanya udah bolak-balik gitu saking panasnya, dan dia udah nangis. Saya bawa ke rumah sakit, di rumah sakit itu ditolak gara-gara nggak bisa ngasih deposit, saya nggak punya duit. Saya pernah ngalamin itu. Saya pernah ngalamin anak nggak boleh diambil dari rumah sakit pas udah lahiran karena nggak bisa nebus biaya bersalin. Pernah. Saya juga pernah ngalamin anak kecelakaan, jatuh sehingga berdarah. Ininya berdarah, agak sobek sedikit. Saya cuma dapat foto dari istri saya, waktu itu saya lagi di luar negeri. Di foto sama istri saya, bilang adik jatuh, udah berdarah, udah dibawa ke rumah sakit segala macam. Itu aja rasanya luar biasa. Cuman kayak gitu doang. Kebayang gak seperti apa rasanya Ibu Musa kalau harus menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Dan Ibu Musa itu bukan nabi, tapi ibunya para nabi. Karena beliau sangat soleha, sangat istimewa, sehingga dari rahim beliau yang berkah itu lahir 2 nabi sekaligus. Saya nggak tahu kalau ada ibu yang punya anak dua-duanya nabi itu, saya nggak tahu. Kayaknya nggak ada deh selain Ibu Musa. Kalau ayah yang punya anak 2 nabi, ada Ibrahim, tapi dari ibu yang berbeda. Tapi kalau ibu dari rahimnya lahir 2 nabi, itu cuman Ibu Musa yang saya tahu. Saking istimewanya perempuan solehah ini. Dia bukan nabi, sehingga dia nggak tahu banget wahyu yang turun kepada beliau kecuali sekedar mimpi. Dan beliau percaya mimpi itu adalah ilham dari Allah. Tapi kan tetap aja seorang ibu nggak tega. Sehingga Ibu Musa merasa takut dan khawatir terhadap keselamatan Musa. Makanya dalam mimpi berikutnya Allah menguatkan hati Ibu Musa dengan mengatakan, La takhafi wa la tahzani. Jangan takut wahai Ibu Musa. Jangan khawatir wahai Ibu Musa. Inna radduhu ilaiki. Kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Kami janji. Bukankah saya sering menyampaikan booster-booster tentang janji Allah? Janji Allah untuk orang yang sabar, janji Allah untuk orang yang istiqomah, janji Allah untuk orang yang meninggalkan dosa, janji Allah untuk orang yang bertaubat, janji Allah untuk orang yang bertakwa. Banyak janji-janji Allah yang baik untuk orang yang beriman. Maka sama, seperti itulah Allah berjanji kepada Ibu Musa. Kami akan mengembalikan Musa kepadamu, wahai Ibu Musa. La takhafi, jangan khawatir. Baru setelah dapat mimpi yang berikutnya ini, Ibu Musa belajar menguatkan hatinya walaupun tetap aja gak tega. Akhirnya setelah Ibu Musa curhat dengan suaminya, dengan seorang laki-laki soleh yang mereka percaya, akhirnya mereka memutuskan untuk menyembunyikan bayinya dengan cara dihanyutkan ke sungai ini. Dibuatkan keranjang yang bisa mengapung, kemudian di atasnya ditaruh kain. Musa ditaruh di dalam keranjang, ditutup supaya tidak kena hujan atau panas, tetapi tetap bisa masuk udara. Ditaruh di sungai Nil, lalu diikat dengan tali, dihanyutkan. Dihanyutkan pelan-pelan, diikat dengan tali, nggak langsung dilepas. Kenapa? Ibu Musa takut. Ini gimana nanti kalau saya lepas, anak saya gimana? Ditarik lagi, dilihat, oh nggak masuk air. Dilepas lagi, ditarik lagi, sampai akhirnya kuat hatinya, dibuka tali itu dan mulailah keranjang Musa itu hanyut ke sungai Nil. Seketika itu, ketika keranjang yang berisi bayi Nabi Musa itu hanyut ke sungai Nil, Ibu Musa merasa sangat sesak hatinya. Merasa kehilangan yang luar biasa, merasa ketakutan yang luar biasa. Ini adalah wasawisus syaitan. Ini adalah waswasah dari syaitan. Makanya Allah menggambarkan dengan ayat 10, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha.
Tiba-tiba hati Ibu Musa menjadi kosong. Apa maksudnya? Rasa kehilangan, anakku bagaimana? Nanti kalau hujan gimana? Kalau tenggelam gimana? Kalau masuk air gimana? Kalau hanyut jauh gak makan gimana? Kalau dia lapar gimana? Kalau dia nangis minta susu gimana? Kebayang gak perasaan seorang ibu? Gimana perasaan seorang ibu pas tahu anaknya hanyut ke sungai Nil? Gak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang bisa menjaganya sekarang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah hati Ibu Musa merasa kosong, farigha, kehilangan yang luar biasa. Hampir saja Ibu Musa itu mengejar bayinya untuk mengambilnya kembali kalau bukan karena Allah teguhkan hatinya. Allah membolak-balikan hati hambanya. Allah membolak-balikan hati hambanya. Ketika kita lemah, tetapi saat kita masih percaya sama Allah, maka Allah akan kuatkan hati kita. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang yakin sama Allah, Allah beri petunjuk ke dalam hatinya. Akhirnya Ibu Musa bersabar. Rasa kehilangannya tetap, tapi dia kuatkan dengan rasa sabar. Dia kuatkan dengan thiqah billah, percaya sama janji Allah. Lalu Ibu Musa meminta kakaknya Musa untuk mencari tahu tentang keadaan Musa. Dan apa yang terjadi dengan bayi Musa. Seperti yang kita tahu, tiba-tiba bayi itu masuk, keranjang itu masuk ke dalam sebuah selokan. Yang selokan itu membawa bayi Musa sampai ke tempat pemandian istana Fir'aun. Allah punya rencana yang terbaik. Dan rencana Allah selalu misterius. Selalu penuh dengan kejutan. Balik lagi ke surat Al-Baqarah 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian gak tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Hanyutlah keranjang itu ke dalam pemandian Fir'aun. Ditemukan oleh para dayang-dayang Fir'aun, dibawa kepada istri Fir'aun. Dan qadarullah, istri Fir'aun sampai saat itu belum punya anak. Sehingga senang sekali dengan mendapatkan seorang bayi. Apalagi ini bukan bayi biasa yang auranya aura kenabian. Semua orang pasti jatuh hati kepada bayi ini. Pas ditemukan oleh istri Fir'aun, dia langsung jatuh hati. Siapa yang membuat dia jatuh hati kepada bayi ini? Allah. Allah menjaga hambanya dengan cara menjadikan orang-orang yang baik hatinya mencintai hamba ini. Allah menjaga hambanya dengan menjadikan manusia jatuh cinta dan ingin membela hamba yang Allah muliakan ini. Jadi kalau kita menjadi hamba yang Allah pelihara, Allah jaga, maka kita nggak akan sendiri. Allah akan datangkan kepada kita orang-orang yang mencintai kita karena Allah dan akan menjadi sahabat kita, pasangan kita, keluarga kita, pembela kita. Allah yang akan mendatangkan mereka. Bahkan bisa jadi Allah datangkan mereka dari musuh kita sendiri. Seperti Musa. Karena Allah mencintai hambanya Musa dan ingin menyelamatkan hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan orang yang bisa menjaga Musa dari musuhnya sendiri. Allah punya rencana. Sehingga ketika sampai di dalam pangkuan istri Fir'aun, langsung dipeluk, jatuh hati kepada bayi ini. Saat Fir'aun datang menemukan ada bayi di rumahnya, Fir'aun tahu kalau itu bayi Bani Israel yang hanyut karena ingin disembunyikan dari tentara Fir'aun. Fir'aun bukan orang bodoh. Dia itu keturunan raja-raja Mesir. Orang yang cerdas, orang yang pendidikannya tinggi, orang yang logika dan nalarnya tajam, tahu banget kalau itu adalah bayi Bani Israel yang sengaja dihanyutkan. Sehingga Fir'aun langsung ngambil pisau, pengen menggorok bayi yang ada di dalam pangkuan istrinya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rasa tidak
tega yang begitu besar di hati istrinya Firaun. Sehingga istrinya yang membela bayi ini. Jangan sakiti dia. Qurratu ainin li walak. Dia menjadi penyejuk hati bagiku dan bagimu. Dia itu hiburan buat kita. Firaun mengatakan, dia hiburan bagimu, bukan bagiku. Bersenang-senanglah dengan dia sampai kamu bosan. Kalau kamu udah bosan, berikan kepadaku, aku akan bunuh bayi ini. Setidaknya Musa punya waktu untuk bertahan di dalam istana Firaun. Akhirnya istri Firaun merasa senang karena Firaun dengan berat hati membolehkan bayi itu tinggal bersama mereka. Dan dia merasa sudah punya bayi sendiri. Setelah sekian tahun dia berharap punya bayi. Tiba-tiba bayi Musa itu menangis karena lapar dan haus. Istri Firaun tidak bisa memberi susu karena dia tidak punya bayi. Akhirnya keluarga Firaun membuat sayembara, membuat audisi. Siapa yang bisa menyusui bayi istana, gak disebutkan kalau itu bayi hanyut. Siapa yang bisa menyusui bayi istana akan diberikan hadiah yang sangat besar. Semua orang berlomba-lomba untuk bisa ikut sayembara itu menyusui bayi istana dan mendapatkan hadiah yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada bayi ini untuk menolak satu persatu ibu-ibu susu yang mau menyusuinya. Kemudian kakaknya Musa pun datang ke istana dan memberi tawaran. Kakak Musa bicara dengan pengawal istana. Maukah kalian aku tunjukkan seorang ibu dan keluarga yang bisa menyusui bayi ini dan akan menjaga, memperlakukan bayi ini dengan baik? Kata pengawal istana, ya sudah bawa ibu itu ke sini. Akhirnya kakaknya Musa lari pulang ke rumah ngasih tahu kepada ibunya yang sedang sedih dan merasa kehilangan, yang gak tahu gimana keadaan anaknya. Kata kakaknya Musa, ibu ya ummah. Adik sekarang ada di istana Firaun. Makin berat rasanya di hati ibu Musa. Ya ummah, jangan khawatir, adik sekarang butuh susu. Dan semua orang-orang yang ingin menyusuinya ditolak. Datanglah ke sana, mudah-mudahan ummah bisa menyusui adik. Akhirnya ibunya bergegas lari ke istana bareng dengan kakaknya Musa. Sesampai di istana, ketika ibu Musa menggendong bayinya dan menyusuinya, maka Musa pun menyusui dengan baik kepada ibunya sendiri, tanpa diketahui oleh istana kalau itu adalah ibu kandungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa berkenan di hati istri Firaun untuk menerima ibu Musa dan keluarga Musa, sehingga akhirnya istri Firaun mengatakan, wahai ibu, jadilah ibu susu dan ibu asuh bagi anak saya, dan tinggallah engkau bersama keluargamu di dalam istana. Coba bayangin teman-teman. Akhirnya ibu Musa, kakak Musa, apalagi abangnya Musa yaitu Harun, keluarga Musa tinggal di dalam istana bersama dengan bayi Musa dan dibayar kehidupannya dan jasanya oleh istana dengan bayaran yang luar biasa. Ini yang Allah ceritakan di ayat ke-13. Radadnahu ila ummihi. Kami kembalikanlah Musa kepada ibunya, kai taqarra ainuha wa la tahzan, supaya menjadi senang hatinya dan tidak lagi bersedih, dan supaya walita alama anna wa'dallahi haq, dan supaya dia tahu kalau janji Allah itu adalah benar. Akhirnya Musa bertemu lagi dengan ibunya, tinggal bersama ibunya di dalam istana, mendapatkan fasilitas yang baik di dalam istana. Kebayang nggak teman-teman kalau seandainya dulu atau kemarin ibu Musa nggak mau mengikuti perintah Allah yang berat menghanyutkan bayinya ke sungai Nil? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ibu Musa memilih pakai logikanya, yaitu dengan membawa lari bayinya keluar dari negeri Mesir, apa yang akan terjadi kira-kira? Pasti kehidupan mereka akan sangat sulit, bahkan akan celaka di tengah padang pasir, mungkin akan dirampok atau ketemu dengan tentara Firaun dan ketahuan akhirnya dibunuh semuanya. Banyak resiko yang akan mereka hadapi ketika mereka mengikuti logika mereka sendiri.
Atau kadang mungkin disembunyikan di dalam rumah, tetap ketahuan. Tetapi karena Ibu Musa adalah seorang perempuan mukminah, perempuan yang beriman, percaya kepada janji Allah, walaupun berat hatinya dia ikuti perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menunaikan janjinya dengan sangat indah. Walaupun proses sampai Allah tunaikan janji itu adalah kisah adegan-adegan yang yang bikin jantung kita terguncang. Ada adegan hanyut, ada adegan masuk ke pemandian istana Firaun, ada adegan mau dibunuh sama Firaun, ada adegan kelaparan dan kehausan tidak bisa menyusui. Ada adegan Ibu Musa merasa kehilangan. Proses dari menjalankan perintah Allah sampai Allah tunaikan janjinya, itu adalah adegan-adegan yang berat. Adegan-adegan yang bikin jantung kita kadang-kadang naik turun, kayak orang naik roller coaster. Itulah kehidupan. Itulah cerita skenario ketika kita berhijrah, bertaubat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan mengalami itu, teman-teman. Awal kita memutuskan untuk berhijab, sampai Allah datangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita setelahnya, prosesnya mungkin kita akan mengalami beberapa guncangan. Kita akan mengalami rasa yang tidak nyaman. Awal kita memutuskan untuk pisah, putus dengan pacar kita, kecuali kalau mau menikah secara halal. Mungkin kita akan mengalami masa-masa yang sangat berat di awal. Awal kita memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang syubhat atau haram. Pasti nggak mudah. Awal kita memutuskan untuk melakukan satu ibadah atau satu perintah Allah. Mungkin akan banyak tantangan. Setiap kali kita menjalankan perintah Allah, di awalnya kita akan mengalami apa yang seperti dialami oleh Ibu Musa. Berat, kaget, takut, shock. Jantungnya kayak dak-dikduk gitu, terpompa dengan keras. Ya itulah yang kita alami ketika awal-awal kita menjalankan perintah Allah. Pasti berat. Tapi la tahzan. Seperti kata Allah kepada Ibu Musa, la takhaf wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan sedih. Pasti kami akan berikan kebaikan setelah ini. Pasti Allah yang berjanji, teman-teman. Teman-teman percaya kan sama janji Allah? Teman-teman percaya kan bahwa setelah mendengar cerita ini kalau Allah itu gak pernah ingkar janji? Cerita ini bukti kalau Allah itu selalu menepati janji, walaupun dengan cara-cara yang kadang-kadang bikin kita kayak kayak terguncang gitu. Bikin kita beberapa kali jadi lemes, bikin kita beberapa kali kayak jantungan. Tapi itu proses untuk Allah melihat seberapa kuat yakin kita sama Allah. Dan Allah pengen ngelatih kekuatan sabar kita. Ketika kita mengalami masalah, ujian, guncangan dalam proses dari kita taat sampai kita mendapatkan kebaikan itu, jangan sampai kita berputus asa dan berpikir kalau Allah itu ingkar janji. Jangan. Gak mungkin sama sekali Allah ingkar janji. Gak mungkin. Mustahil. Sedikit saja kita gak boleh ragu kalau Allah itu maha menepati janji. Gak boleh ragu. Mustahil Allah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, kata Allah. Tuhanmu gak lupa. Allah itu gak lupa. La yansa. Allah itu gak lalai. Kelewat, kata Allah. Enggak. Aduh lupa, kata Allah. Enggak. Aduh terlalu sibuk nih, jadi panik, jadi terlalu hektik. Enggak. Emangnya Allah itu manusia yang kewalahan dengan tugas-tugasnya.
Allah itu nggak pernah la ya'uduhu hifdhuhuma. Allah nggak pernah kewalahan dalam mengurus langit dan bumi. Ngurus langit dan bumi yang begitu kompleks, yang begitu megah aja Allah nggak pernah kelelahan dan kewalahan, apalagi cuma ngurus kita yang kecil banget kayak gini. Belajar, yakin Allah itu menepati janji. Sepertinya Allah tunjukkan di dalam surat Al-Anfal kemarin dan di dalam surat Al-Qasas malam ini. Allah menepati janji. Sehingga ketika kita memutuskan untuk mengambil sebuah sikap sesuai dengan perintah Allah dalam hidup, apakah itu urusan perasaan, urusan pasangan, urusan jodoh, urusan kerjaan, urusan rezeki, urusan pertemanan, urusan karir. Ketika kita mengambil sebuah pilihan, kita memilih pilihan Allah, kata Allah, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Kami akan berikan kebaikan dan kami pasti menepati janji. Anna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar. Kita belajar itu teman-teman. Itulah yang disebut dengan belajar iman. Itu akar dari semua masalah kehidupan kita. Belajar iman. Karena kita nggak bisa hidup tanpa terlibat dengan Allah. Kita nggak bisa hidup dengan cara terputus hubungan dengan Allah, tuh nggak bisa. Status kita adalah hamba Allah, sehingga semua kehidupan kita itu ada hubungannya dengan Allah. Sebagaimana seorang anak statusnya anak dari seorang ibu, maka nggak bisa dia memutuskan status itu. Apapun caranya nggak bisa. Gimana juga ada hubungan antara dia dengan perempuan yang telah melahirkannya. Gimana pun juga ada hubungan antara kita dengan Rabb yang telah menciptakannya. Jadi kalau kita mau belajar tentang hidup, hal pertama yang harus kita belajar adalah belajar iman. Belajar yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini gak bisa sekaligus teman-teman. Belajar yakin itu gak bisa cuman dengar ceramah sekali, udah gitu langsung yakinnya 100% gak bisa. Bertahap. Sa'atan fasa'atan kata Nabi. Bertahap. Pertama yakin dalam satu urusan, tapi yang urusan lain belum. Udah yakin untuk berhijab, tapi belum yakin untuk putus dengan pacar. Udah yakin untuk menikah dengan cara yang halal, tapi belum yakin untuk meninggalkan pekerjaan riba. Udah yakin untuk meninggalkan riba, untuk punya pasangan halal, tetapi belum yakin dengan syariat-syariat yang lain. Bertahap, gak bisa sekaligus. Belajar yakin. Dengan 1 booster, 2 booster, 3 booster, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus belajar yakin. Setelah iman itu udah naik pun, yakinnya udah bertambah, ada kalanya dia drop lagi, yazidu wa yanqus, naik turun. Itu normal, fitrah manusia, imannya naik turun. Pas lagi naik, wah yakin banget. Begitu dapat ujian, aduh bermasalah. Mulai mempertanyakan keputusan Allah. Itulah kenapa kita butuh teman-teman yang bisa menasihati kita, yang menguatkan kita. Kita butuh majelis, butuh keluarga, butuh grup, butuh media, butuh geng, butuh guru, ustadz yang bisa terus menyemangati kita. Gak bisa sendiri. Al-firqatu adzab wal jama'atu rahmah. Bersama-sama itu ada kebaikan. Bercerai, meninggalkan jamaah sendiri adalah awal dari keburukan. Jadi kita imannya yang harus kita coba pelajari. Belajar iman. Tajdidul iman, memperbaharui, merefresh, merecharging iman. Itu dulu.
baru kita akan bisa melakukan banyak hal-hal yang besar dan mendapatkan hasil yang besar dalam hidup kita. Belajar belief kepada Allah. Belajar keep the faith. As-thiqah billah, yakin sama Allah. Yakin tentang apa? Malam ini kita yakin Allah gak pernah ingkar janji. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, kata Nabi, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari apa yang sudah dia tinggalkan. Itu yang ngomong Nabi. Dan Nabi itu julukannya As-Sadiqul Masduq, yang selalu berkata benar dan dibenarkan. Berkata benar dan dibenarkan. As-Sadiqul Masduq. Dia nggak pernah bohong, dia nggak pernah bicara sesuatu yang nggak ada manfaatnya, selalu berkata benar. Itulah Rasul. Dan wal masduq, dibenarkan. Siapa yang membenarkan Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang Nabi janjikan, maka itu janji Allah. Apa yang Nabi sampaikan, itu adalah firman Allah dengan bahasa Nabi. Berita apa yang Nabi sampaikan kepada kita, itu adalah berita dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia nggak pernah bicara dengan kemauannya sendiri, kecuali semua adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi janji Nabi adalah janji Allah. Jadi kalau misalnya Nabi bilang, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan, berarti itu janji dari Allah kayak gitu. Siapa yang meninggalkan pacaran karena Allah, gak mau bermaksiat, gak mau berbuat dosa, takut melanggar syariat Allah, karena ini adalah termasuk larangan Allah, dia tinggalkan pacaran karena Allah. Belajar yakin, teman-teman. Habis itu Allah akan menunaikan janjinya. Bagian kita taat, bagian Allah adalah jaza, balasan. Siapa yang menunaikan kewajibannya, Allah akan menunaikan kewajibannya. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Kalian tunaikan janji kalian kepadaku, aku tunaikan janjiku kepada kalian. Apa janji kita kepada Allah? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Apa janji Allah kepada kita? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Adakah balasan satu kebaikan kecuali kebaikan yang lebih dari itu? Meninggalkan pacaran, setelah itu kita akan mengalami apa yang dirasakan Ibu Musa. Khawatir, takut, kehilangan. Gimana nanti kalau dia jadian sama yang lain? Gimana kalau dia ternyata balik lagi dengan mantannya? Gimana kalau dia nikah dengan yang lain? Gimana kalau dia melupakan saya? Gimana? Khawatir, takut, kehilangan. Itu yang dirasakan Ibu Musa. Meninggalkan riba, pekerjaan yang sudah bertahun-tahun kita jalani. Gimana kalau saya kelaparan? Gimana kalau saya nggak punya kerjaan lagi? Gimana kalau saya nggak punya income tetap? Gimana? Takut, kehilangan, khawatir. Itu semua akan kita alami seperti yang dialami oleh Ibu Musa. Tetapi jangan khawatir, Allah gak mungkin ingkar janji. Ketika kita menjalani proses itu setahap demi setahap, walaupun kita berat hati, walaupun kita takut, walaupun kita deg-degan, jalanin aja. Walaupun deg-degan, jalanin aja. Sampai waktunya tiba, Allah yang lebih tahu kapan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan kepada kita, inilah janjiku hambaku. Kamu sudah sampai kepada akhir dari proses. Sekarang nikmatilah balasan di sisi Allah, kejutan di sisi Allah, kebaikan di sisi Allah. Tiba-tiba menikah dengan orang yang lebih baik daripada yang sudah dia tinggalkan. Atau dengan orang yang sama, tetapi sekarang dia sudah lebih baik daripada yang dulu. Tiba-tiba dia punya usaha
yang penghasilannya lebih besar daripada pekerjaannya yang sebelumnya, dan bahkan sekarang dia punya waktu yang lebih banyak untuk keluarganya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau dulu dia masih di kerjaan itu, mungkin setiap hari dia terbeban dengan deadline. Waktunya hektik banget, hampir nggak punya waktu untuk keluarga. Belum lagi hasil dari gajiannya itu tidak halal. Dampaknya kepada keluarga, keburukan dan musibah, bencana demi bencana. Tapi karena dia hijrah, dia putuskan untuk memilih pilihan Allah. Dia tinggalkan pekerjaan yang dia ragu-ragu kehalalannya. Dia mulai cari pekerjaan lain atau bikin usaha-usaha sendiri yang awalnya mungkin agak berat, terjadi beberapa error sehingga dia mengalami sedikit kerugian. Itu proses. Lalu sampai beberapa lama setelah dia sabar, dia ikhtiar, dia tawakal, dia terus berharap kepada Allah, akhirnya dia sampai ke titik di mana dia merasa, untung dulu saya meninggalkan pekerjaan itu. Untung dulu saya putus dengan pacar saya. Sehingga saya sekarang mendapatkan pasangan halal, pacar halal yang saya banget, bahkan lebih dari ekspektasi saya. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir. Kami akan menepati janji kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita belajar, teman-teman. Allah Maha menepati janji. Lalu ikutlah pilihan Allah. Walaupun pilihan Allah itu berat, bisa jadi yang kalian benci adalah baik untuk kalian, bisa jadi yang kalian sukai adalah buruk untuk kalian. Kembalikan lagi kepada iman. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Alhamdulillah. Itulah teman-teman kisah ibunya Musa dalam surat Al-Qasas yang tadi kita baca. Mudah-mudahan kisah ini benar-benar menjadi booster buat kita untuk lebih yakin sama Allah, belajar iman, karena itu awal dari segala sesuatu. Siapa yang mendapatkan Allah di dalam hatinya, maka dia mendapatkan dunia dan seisinya. Dia mendapatkan segala kebaikan. Siapa yang kehilangan Allah di hatinya, maka dia kehilangan segalanya. Kata ulama, siapa yang mendapatkan Allah, berarti dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, berarti dia kehilangan segalanya, karena segalanya ada di dalam genggaman Allah. Biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, teman-teman, mudah-mudahan booster ini bisa jadi penyemangat buat teman-teman dalam mengambil pilihan-pilihan hidup walaupun itu berat, dalam bersabar menjalani proses kehidupan yang kadang-kadang memang gak seperti yang kita harapin. Semua orang mengalami seperti itu dalam kehidupannya, tetapi hanya sebagian orang yang sampai kepada akhir yang baik dengan kesabaran dan keimanannya. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan judul Belajar Yakin. Nah teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ibunda Nabi Musa, bahwa apapun yang kita lakukan ketika itu adalah perintah Allah, walaupun terasa berat, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita mau, tetapi jika itu adalah perintah maka ikutilah, karena yakin bahwa janji Allah itu pasti, dan Allah pasti telah merencanakan yang terbaik untuk kita semuanya. Untuk itu mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.